Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu. Salam kebajikan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Dwi Maulana. Saat ini masih bertugas di SD Kristen Mawar Saron yang terletak di Taman Cibodas, Kota Tangerang. Setelah kita belajar BIMTEK yang sudah kita lalui, sedikit saya ingin berbagi. Di mana dalam dalam pembelajaran BIMTEK yang lalu, sedikit ada beberapa pembelajaran yang ingin saya sharing. Saat BIMTEK kemarin, kita belajar tentang asesmen nasional. Apakah itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah salah satu program perbaikan mutu terhadap setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan yang lainnya pada jenjang dasar. Sedikit saya mengutip dari pemaparan Bapak Menteri atau Mas Menteri, yaitu tentang peningkatan mutu dan evaluasi pendidikan, yaitu peningkatan sistem evaluasi pendidikan nasional adalah salah satu kebijakan dari Merdeka Belajar yang mana sudah didukung penuh oleh Presiden dengan tujuan untuk mendorong mutu pendidikan. Di sini Mas Menteri sudah merencanakan atau merancang program perbaikan mutu yang mana dilalui dengan program asesmen nasional. Kemendikbud merancang asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional. Namun, ini adalah penanda paradigma tentang evaluasi pendidikan, yang mana kita tahu pendidikan dengan ujian nasional itu menitik beratkan pada evaluasi individu. Nah, di sini Mas Menteri atau Bapak Menteri merancang bahwa atau bagaimana tidak hanya mengevaluasi dari sudut atau dari segi kemampuan peserta didik. Nah, maka dari itu dibuatlah asesmen nasional yang mana perubahan yang mendasar mengevaluasi atau perubahan yang mendasar pada evaluasi yang dicapai bukan lagi dari peserta didik atau bukan lagi dari capaian individu, melainkan mengevaluasi, memetakan sistem pendidikan, baik input, proses, dan hasil pendidikannya. Dengan kata lain, asesmen nasional akan mengevaluasi potret pelayanan pendidikan dan akan menjadi cermin untuk merefleksikan dan mempercepat perbaikan mutu. Kemudian dalam asesmen juga terdapat 3 instrumen yang harus kita perhatikan, yaitu pertama adalah asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum dirancang untuk mengukur kompetensi dasar yang dilihat dari hasil pembelajaran kognitif, di mana kita tahu pembelajaran kognitif itu terkait dengan penilaian literasi,
dan numerasi. Namun, tidak fokus pada kemampuan literasi dan numerasi, sehingga mengecilkan pembelajaran-pembelajaran yang lain. Tidak, kita tetap mengedepankan pembelajaran yang lain. Hanya saja pembelajaran literasi dan numerasi itu akan membantu murid memahami seluruh pelajaran yang diajarkan dan dipelajari. Kemudian instrumen yang kedua adalah survei karakter, yang mana dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil sosial emosional murid berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila yang berdasarkan beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, Bhinneka Tunggal Ika global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreativitas. Jadi, ketika kita ingin menjadikan atau membentuk seorang pelajar yang berdasarkan atau berprofil Pancasila, kita juga mengedepankan dasar-dasarnya, yang mana sudah kita sebutkan tadi, 6 dasar yang mendasari pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu harus beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kalau tidak beriman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bukan salah satu profil pelajar Pancasila. Kemudian kita juga tahu Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan salah satu dasar Pancasila juga. Mandiri, gotong royong, itu semua adalah instrumen pendukung untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Dan instrumen yang ketiga adalah survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan pendukung kualitas pembelajaran. Ya, seperti yang sudah dikutip di awal, sebagai pendukung mutu pembelajaran, kita tidak bisa menitik beratkan pada capaian individu. Kita juga harus melihat kondisi atau bisa melihat input, proses, dan hasil dari kegiatan yang ada di sekolah, sehingga itu dapat membantu merefleksikan dan mempercepat perbaikan mutu. Ya, adapun manfaat yang berikutnya yaitu perkembangan mutu dan kesenjangan dalam sistem pendidikan. Kita bisa melihat bila semuanya sudah terpenuhi, tiga instrumen tadi sudah kita paparkan, kita coba perbaiki, insya Allah perkembangan mutu dan kesenjangan dalam sistem pendidikan kita tidak akan berbeda. Walaupun kita tahu banyak kesenjangan pendidikan yang mungkin kita lihat dari letak geografisnya, itu merupakan bisa menjadi salah satu kesenjangan pendidikan. Maka dari itu Mas Menteri juga sudah menciptakan atau merancang rencana perbaikan mutu. Kemudian menunjukkan tujuan sekolah. Dalam asesmen nasional kita juga tahu tentang tujuan nasional atau tujuan sekolahnya apa. Itu nanti kita sudah terpaparkan semuanya. Ya, mungkin sedikit pembelajaran atau sedikit
sharing video saya terhadap rekan-rekan guru yang lain. Yuk mari kita bantu atau mari kita sukseskan AKM pembelajaran ini atau AKM atau asesmen kompetensi minimum ini agar kita dapat menciptakan profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.